Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan kali ini kembali kita mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan sebuah pelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita selaku umat Islam, yaitu kita belajar bersama tentang bahasa Arab. Dan sekali lagi bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa kita, bahasa umat Islam. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan bahwasanya saya orang Indonesia, maka saya tidak perlu belajar bahasa Arab, tidak. Akan tapi kita katakan bahwa saya seorang Muslim, maka saya perlu belajar bahasa Arab. Karena memang itulah keistimewaan bahasa Arab. Bahasa Arab berbeda dengan semua bahasa yang ada di muka bumi ini. Kalau semua bahasa di muka bumi itu adalah sebagai bahasa komunikasi, akan tetapi bahasa Arab tidak. Bahasa Arab bukan sekedar bahasa komunikasi, akan tetapi bahasa Arab adalah bahasa agama. Sehingga kalau kita mengaku seorang Muslim, tentunya kita harus bisa menguasai bahasanya orang Islam, yaitu apa? Bahasa Arab. Maka untuk itu, para pemirsa, ya tentunya dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan tentunya dengan keistiqomahan supaya kita bisa sedikit demi sedikit memahami dan bisa menerapkan kaidah-kaidah dari ilmu bahasa Arab ini dalam memahami agama kita ini. Baiklah para pemirsa, ya kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li Ghairi Nadhir Biha, ya, karya Dr. Fi Abdurrahman. Dan silakan kita buka kitabnya, ya. Kita masih ada di pelajaran yang ke-13. Nah, pelajaran ke-13. Dan yang belum punya kitab, ya silahkan bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Dan di pelajaran ke-13 ini, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan ya membaca dan memahami tentang teks pengantar, ya, narasi pengantar dari pelajaran yang ke-13 ini bagian yang A. Dari soal pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada latihan-latihannya atau tamarin, ya, latihan-latihan dari pelajaran yang ke-13 ini. Nah, maka untuk itu silakan yang sudah ini dibuka halaman 69, bukunya dibuka halaman 69. Kita masuk kepada latihan yang pertama. Nah, baik, di latihan yang pertama ini perintahnya kepada kita adalah ya, hawil al-mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Nah, ubahlah ya, ubahlah al-mubtada, yaitu permulaan. Mubtada itu permulaan kalimat. Fi kullin pada masing-masing minal jum'at, dari setiap kalimat, ya, setiap kalimat al-atiyah berikut ini ila jam'in, kepada jamak. Nah, jadi perintahnya di sini kita disuruh mengubah ya awal kata ini, awal kalimat dari kalimat berikut ini menjadi jamak. Ya, misal contoh, kita ambil contoh di situ, misalkan hadza thalibun, ini adalah seorang murid. Nah, hadza thalibun. Hadza ini adalah bentuk untuk tunggalnya, untuk satu. Ya, hadza thalibun, ini adalah satu orang murid. Nah, gimana mengubahnya menjadi jamak, mengubahnya menjadi banyak? Ya, maka hadanya diubah menjadi haula, mereka itu. Haulai, mereka itu. Haulai tullabun. Nah, karena bentuknya jamak, ya, maka sebagai mubtada jamak, maka khobarnya juga menjadi jamak. Haulai tullabun. Ya, mereka adalah para siswa atau para mahasiswa gitu ya. Nah, untuk bentuk jamaknya bisa dilihat di dalam kurung yang ada di paling kiri, kolom paling kiri itu. Nah, sehingga dari itu sangat mudah ya untuk mengerjakan latihan ini. Hanya tinggal kemudian kita mengganti kata hadza dengan haula, gitu aja. Kemudian diikuti dengan kata yang ada di sebelah kirinya itu.
Nah, itu mudah insya Allah, silakan nanti bisa dikerjakan, semuanya bisa mengerjakan. Tetapi yang penting bagi kita sekarang adalah kita memahami bentuk jamaknya. Ya, bentuk jamak dari masing-masing kata ini. Ya, kalau tadi contohnya tolibun itu satu murid, satu siswa atau satu mahasiswa. Kalau tulabun itu banyak, ya 3 atau lebih ya, banyak mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, itu yang perlu difahami dan perlu dihafalkan nantinya bagaimana kita mengetahui bentuk jamaknya itu. Baik, nah sebelum dikerjakan saya bacakan saja soalnya dan saya artikan, nanti silakan, setelah itu silakan dikerjakan. Baik, yang pertama, hadza tajirun. Hadza tajirun ya. Ini adalah seorang pedagang. Nah, kalau banyak pedagang, tujarun. Nah, tujarun itu banyak pedagang. Nah, yang kedua, hadza hajun. Ini adalah seorang yang haji. Ya, satu orang jamaah haji. Kalau jamak, bentuk jamaknya atau bentuk banyaknya adalah hujajun. Ya, hujajun, yaitu banyak para jamaah haji atau para jamaah haji. Nah, yang ketiga, hadza rojulun. Hadza rojulun, ini seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Nah, sehingga kalau dibentukkan menjadi jamaknya, bentuk banyaknya, seorang laki-laki ini menjadi rijalun, ya, para laki-laki. Ya, para laki-laki. Nah, kemudian yang keempat, hadza kabirun. Ya, ini adalah seorang yang besar. Ya, ini adalah seorang yang besar. Hadza kabirun. Nah, kabirun bentuk jamaknya adalah kibarun. Ya, kibarun. Jadi orang-orang besar. Nah, gitu, orang-orang besar. Baik. Nah, berikutnya yang kelima, hadza shaghirun. Ini adalah orang kecil. Pendek ya, pendek. Kecil. Shaghirun kecil. Nah, kemudian bentuk banyak dari kecil ini, seorang yang kecil, sighorun, ya, orang-orang kecil, orang-orang kecil. Nah, baik, yang keenam, hadza qasirun. Nah, ini orang yang pendek, ya, orang yang pendek. Maka bentuk jamaknya dari qasir adalah qisarun, ya, orang-orang pendek sebagaimana dalam bacaan yang ada di pengantarnya qisarun, orang yang pendek. Nah, terus yang ketujuh, hadza tawilun. Ini seorang yang tinggi. Nah, kemudian kalau bentuk banyaknya, jamaknya tiwalun. Itu orang-orang yang tinggi. Yang kedelapan, hadza waladun. Ini seorang anak. Nah, seorang anak, kalau banyak anak, auladun. Ya, banyak anak. Nah, maksudnya banyak anak itu, ya, anak-anak itu banyak itu, anak-anak, gitu, bukan satu anak. Nah, baik, yang nomor 9, hadza ibnun. Ya, ini satu putra. Kemudian bentuk banyaknya, kalau putra-putra berarti abnaun, abnaun, ya, putra-putra. Nah, banyak putranya. Baik, yang ke-10, hadza ammun. Ya, ini adalah seorang paman. Nah, bentuk banyaknya dari paman atau bentuk jamaknya adalah a'mamun, yaitu paman. Ya. Berikutnya yang ke-11, hadza syaikhun. Hadza syaikhun, ini seorang syekh, orang yang tua, orang yang sepuh. Nah, maka bentuk banyaknya para orang tua atau, ya, orang-orang yang sepuh itu adalah syuyukhun, ya, syuyukhun, orang-orang yang sepuh, orang tua. Ke-12, ya, hadza dhaifun. Ini satu orang tamu. Nah, jamaknya adalah duyufun, para tamu. 13, hadza zamilun. Ini seorang teman. Ya, bentuk jamaknya dari seorang teman, zamil adalah zumala'u. Nah, berikutnya, hadza faqirun. Ini seorang yang fakir. Nah, bentuk jamak dari fakir adalah fuqara, banyak orang fakir.
Terus yang ke-15, hadza ghaniyun. Ini seorang yang kaya, ya, seorang yang kaya. Maka jamak dari kaya, orang kaya adalah aghnia, orang-orang kaya. Ya. Yang ke-16, hadza shadiqun. Ya, ini seorang teman. Ini seorang teman. Ya, bentuk banyaknya teman-teman adalah asdiqo, ya, asdiqo. Nah, asdiqo itu teman-teman. Baik, yang ke-17. Hadza tabibun. Ini seorang dokter. Nah, bentuk banyaknya seorang dokter adalah atibba'u. Atibba'u, banyak dokter. Atibba'u, banyak dokter. Nah, kemudian yang ke-18, hadza fata, ya. Ini adalah seorang pemuda. Seorang pemuda. Ya, maka bentuk banyaknya adalah fityah. Fityatun, para pemuda. Fityatun, para pemuda. Nah. 19, hadza akhun. Ini seorang saudara laki-laki. Nah, maka bentuk banyaknya atau jamaknya adalah ikhwatun, ya, para saudara laki-laki. Nah, yang ke-20, ya, hadza jadidun. Ini adalah sesuatu yang baru. Ya. Maka baru sesuatu yang baru, kalau banyak yang baru maka disebut dengan jududun, ya, banyak yang baru. Nah, jududun, banyak yang baru. Baik, yang ke-21, ya. Hadza mudarrisun. Ini seorang guru. Ya, satu orang guru laki-laki. Nah, kalau banyaknya ya menjadi mudarrisuna, para guru laki-laki. Nah, 22, hadza muhandisun. Ya, ini seorang arsitek. Ya, kalau banyak menjadi muhandisuna, para arsitek. 23, ya, hadza fallahun. Ini adalah seorang petani. Ya, maka bentuk banyaknya adalah fallahun, para petani. Fallahuna, para petani. Baik, yang ke-24. Hadza mujtahidun. Ini seorang yang gigih, bersungguh-sungguh, ya, rajin. Ya, kalau dalam bentuk banyaknya adalah mujtahiduna, banyak orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang rajin. Baik, 25, hadza muslimun. Ini seorang muslim. Kalau banyaknya adalah muslimuna, orang-orang muslim. Nah, baik, nah, para pemirsa, berarti selesai kita mengartikan soal-soal dari latihan yang pertama ini, ya. Nah, dari situ silakan disusun menjadi sebuah kalimat, ya, kalimat yang sesuai dengan mubtada'nya juga dalam bentuk jamak dan khobar juga dalam bentuk jamak. Agar tapi perlu diperhatikan para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mudah yang mengerjakannya, tinggal menyalin gitu saja, memasukkan itu jangan ditulis. Nah, yang perlu diperhatikan, nah, coba diperhatikan di situ di kolom yang paling kiri, ya. Itu kan di sana ada bentuk-bentuk jamak, ya, bentuk-bentuk jamak dari kata-kata. Nah, dari nomor 1 sampai nomor berapa? Nomor 12, ya. Itu bentuk jamaknya itu kan seperti itu. Jadi belakangnya tetap menggunakan tanwin kan gitu. Nah, ini salah satu di antara bentuk jamak. Ya, bentuk jamaknya jamak taksir namanya, ya. Nah, kemudian yang dari nomor 13 sampai nomor 17, nah itu tanpa tanwin, ya, belakangnya. Sumala'u, fuqara'u, aghniya'u. Nah, itu di antara bentuk jamak juga. Nah, terus kemudian yang nomor 21 sampai 25 itu juga di sana diakhiri dengan wawu nun. Nah, kalau yang diakhiri dengan wawu nun ini yang dinamakan dengan jamak mudzakkar salim. Jadi jamak yang untuk laki-laki yang memang itu berakal gitu, ya.
Ya, sehingga di situ mudaris ya guru, kan guru berakal, maka mudarisun. Ya, seperti itu. Dan semua dari 21 sampai 25 itu. Nah, itu di antara bentuk-bentuk jamak ya, yang tentunya yang lebih pas memang ada beberapa kaidah penulisan bentuk jamak ya. Dan tapi ya kalau memang kita sudah sering membaca, insya Allah nanti akan mudah ingat. Ini kata ini jamaknya apa gitu. Misalkan fakir gitu, jamaknya apa? Fuqara. Kan sering kita dengar ayatnya kan gitu. Nah, baiklah para pemirsa sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti sekarang kita sudah selesai untuk latihan yang pertama. Ya silakan dikerjakan ya, dikerjakan. Insyaallah mudah untuk menulisnya, itu aja, tinggal menambahkan haulai kemudian ditambahkan kata dalam bentuk jamaknya. Nah, dari sini mudah-mudahan kita bisa memahami mengapa ketika dalam bahasa Arab itu ada kata ini kok itu artinya kok sama tapi kok tulisannya beda gitu kan. Nah, ternyata memang maknanya berbeda. Ada yang maknanya satu, ada yang maknanya banyak. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ya, kita sudah selesai latihan yang pertama dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan kita akhiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam belajar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba pilihannya yang diberikan kemudahan di dalam memahami firman-firman-Nya melalui ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.